Kita kocok-kocok aja dulu. Kita kocok-kocok aja dulu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mau Mencoba Channel. Ya, di kesempatan kali ini kita mau agenda masak-masak lagi. Nah, di kesempatan kita kali ini masak-masaknya lebih elit sedikit ya dibanding masak-masak yang kemarin yang cuman mie godok, cuman masak apa yang kemarin tuh yang nggak pakai daging-dagingan gitulah ya. Oh, yang kecuali yang ayam kecap. Nah, sekarang kita mau masak ayam serundeng. Ya bener ya? Ayam serundeng. Jadi ayamnya itu bakal kita ya kasih serundeng. Kayaknya ada bahan yang kurang. Nah, itu dia guys. Nah, sebelumnya supaya ini prosesnya lebih cepat, jadi kita nggak akan mengikuti proses dari kupas mengupasnya. Jadi kita langsung akan review dulu guys. Yang pertama bahan dasarnya adalah ayam. Langsung aja aku kasih lihat ayamnya udah kita taruh di sini ya. Ayamnya ini dan ayamnya ini setengah ya. Ayamnya ini setengah potong dan udah dibelek. Dibelek itu di apa ya? Disayat supaya nanti katanya istriku ini bumbunya bisa masuk gitu nanti yang serundengnya. Kemudian bahan dasar selanjutnya adalah serundengnya itu sendiri yang dari kelapa yang sudah kita parut kayak gini. Ini kelapa yang sudah kita parut. Ini harganya 5.000 tadi beli di pasar. Udah jadi kayak gini. Jadi simpel banget. Kemudian di sini ada yang namanya bahan serundengnya juga. Ini laos ya, laos. Ini kita beli tadi 3.000 satu siung tapi cukup gede lah, segini lah, satu bonggol lah. Oke. Kemudian bahan yang tidak pernah ketinggalan, bawang merah. Aku coba hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Kemudian bawang putihnya ada bawang putih ada 6 ya. Aku kasih lihat kayak gini ya teman-teman. Jadi aku tidak memberikan tulisan apa-apa di video ini karena malas. Lebih baik ngomong aja. Terus ada kemiri, ada 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Kemiri, ada kunyit 1 ruas ya. Kunyit tadi 1 ruas dan jahe sama laos ini. Oke. Gitu aja. Nah, ini nanti akan di blender ya. Ntar samain lagi daun salam yang kurang segar ini. Tapi enak aja nanti jadinya. Kemudian daun jeruk, ya ampun. Daun jeruknya cuma segini aja. Dan serai 1 batang. Oke, kalau ini adalah keperluan untuk sambal. Jadi untuk sambal mungkin nanti next kita bikin macam-macam review atau masak sambal ya guys. Jadi ini tidak begitu utama di sini. Jadi yang utama adalah menu ini. Oke, proses selanjutnya akan kita lanjutkan ya guys. Jadi aku akan berusaha untuk memberikan video ini tutorialnya tidak ada yang terlewat lah mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Oke guys, jadi bahan-bahan tadi yang bawang merah, bawang putih itu kita masukkan nih di sini. Nih kayak gini. Kemudian masukkan apa itu yang? Ketumbar ya. Ketumbar cair. Ketumbar cair. Ketumbar bubuk, sorry guys. Ketumbar bubuk sesuai selera. Setengah sendok teh. Ingat ya, setengah sendok teh. Oke. Kemudian apalagi yang blender? Itu aja. Kita kasih air. Nah, airnya segini ya. Oke, secukupnya aja. Nah, oke, waktunya kita blender. Lanjut ya. Oke, untuk blender udah aman lah. Oke guys, setelah para bumbu tadi kita blender, jadinya kayak gini halusnya. Jadi cukup lama lah, cuman nggak sampai 5 menit lah. Ya pokoknya sampai halus kayak gini, kemudian kita taruh di wadah panci. Jadi proses selanjutnya ini adalah kita gunakan bumbu-bumbu ini untuk merebus ayamnya ya. Ditumis dulu. Ini tapi berarti malas pakai panci aja. Ya, biasanya harusnya sih pakai wajan dulu ya. Tapi kita tumisnya langsung di panci kayak gini. Nanti kalau sudah asat ya. Kalau sudah sedikit asat baru dikasih minyak, baru ayamnya masuk. Nanti kita lihat prosesnya kelanjutannya. Oke guys, prosesnya sudah mulai asat ini. Jadi aromanya padahal kita belum kasih garam tapi sudah aromanya itu udah keluar ya. Jadi yang tadi sudah kita blender itu bahan-bahannya udah mulai keluar semua. Jadi kita lanjut ke proses selanjutnya setelah ini.
proses selanjutnya setelah dia asat, kita akan masukkan yang namanya minyak goreng. Minyak goreng ini secukupnya aja, supaya dia itu kelihatan, iya, bumbunya itu berminyak-minyak gitu loh guys. Oke, kayak gini guys. Udah bumbunya udah, kadar airnya udah mulai ini ya, udah mulai sedikit menghilang, udah mulai ngasap juga, aromanya udah. Ini bentar lagi aku udah bersin guys. Yes, lanjut. Oke guys, setelah tadi kita tambah minyak, sekarang kita kasih air sebanyak ini. Nah, proses selanjutnya ya kita mau tunggu mendidih ini, terus nanti ayamnya kita masukin. Oke guys, setelah mendidih ayamnya sudah kita airnya udah mendidih dan ayamnya kita masukkan kayak gini. Ini kita sebutnya adalah diukep atau membumbuin ayamnya dengan bumbu-bumbu yang tadi udah kita blender. Masukkan daun jeruk, daun salam, dan serainya ya. Kayak gini. Viewnya kayak gini viewsnya. Oke. Kita tinggal tambahin garam sesuai selera, tingkat keasinan dan lain-lain. Yes. Aromanya udah mulai dahsyat ini, udah lapar aja perut. Oke guys, ini sebenarnya kalau kita biarin kayak gini matang juga enak juga gitu ya. Tinggal tambah santan, jadi deh ayam santan. Oke guys, kita diamkan sampai dia matang ayamnya. Jadi nanti tinggal kita goreng. Oke guys, setelah kurang lebih nggak sampai 10 menit ya, nggak sampai 10 menit udah pakai api sedang ya, pakai api sedang udah matang ya. Intinya karena kita mau goreng lagi nanti guys, jadi yang penting bisa dibilang ini setengah matang ya, bisa dibilang setengah matang dan matang lah, intinya nggak ada darah-darahnya, udah matang. Terus tadi kita coba kasih tambahan gula 1 sendok makan ya, 1 sendok teh. Oke guys, kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, setelah ayam-ayamnya tadi diangkat guys, sekarang giliran si laos yang sudah kita parut tadi. Laos parutannya itu kita masukkan di bumbu ayam yang tadi sudah kita buat seperti ini ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi ini supaya bumbu-bumbu yang tadi buat ayam itu juga meresap. Selain itu juga nanti kita akan masukkan bahan serundengnya, yaitu kelapa ya. Kelapa juga akan kita masukkan ke dalam. Nggak dipakai semua ya. Jadi yang 1 kresek tadi yang kita beli 5.000 itu nggak kita masukkan semua guys. Jadi kita pakai beberapa secukupnya saja karena kita ngelihat ayamnya kan. Nah, oke guys, kita lanjut proses nanti selanjutnya ya. Oke, kita aduk-aduk sampai asat ya. Jadi bumbunya nanti habis ya. Nanti terakhir kita eksekusinya, terakhir adalah digoreng. Oke, sebagai tambahan guys, kita tambahkan yang namanya gula merah. Fungsinya adalah biar ada rasa manis. Supaya ada rasa manis-manisnya guys. Kita tambahkan gula merahnya. Dan juga nambah tekstur nggak sih? Boleh. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Oke guys, wow. Udah mulai asat ya. Jadi air-airnya tadi udah mulai ini mengering. Oke, aromanya juga sudah kayak aroma-aroma ada santan-santannya gitu. Sip, mantap lah. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke guys, proses selanjutnya ini adalah penggorengan ikan. Jadi ayamnya udah kita coba goreng ya guys, kayak gini guys. Jadi ayamnya dibumbui tadi sampai kering ya, sampai kering, matang lah. Kemudian nanti ya itu pokoknya ayam yang tadi itu 6 potong itu kita goreng. Kemudian nanti kalau udah matang baru proses goreng selanjutnya ada goreng si serundeng itu ya. Oke guys, jadi kita skip aja supaya nggak begitu lama guys. Selanjutnya setelah ayam-ayam tuh yang di sana tuh guys, tuh ayamnya udah matang ya. Jadi ayamnya udah matang dan proses selanjutnya adalah serundeng yang tadi 1 panci itu. Apa tadi, ada laos, ada
ada laos, ada kelapa parut ya, jadi satu di sini, dan kita sampai kering ini benar-benar ya, sampai kering yang betul-betul itu kayak ada serabut-serabutnya kayak gitu loh guys. Nanti akan kita coba kasih view-nya ya, supaya lebih sempurna keringnya. Kita tambahkan minyak kayak gini. Oke, ini prosesnya mungkin agak lama, jadi kita akan skip. Nanti kita akan coba kasih lihat yang view setelah jadi. Intinya harus sabar guys. Oke guys, ya ini serundengnya. Jadi proses serundengnya adalah proses yang cukup lama, mungkin karena tadi kita coba time skip ya. Jadi sekitar kurang lebih 1 jam, dan hasilnya kurang lebih udah kayak gini, udah membentuk serundengnya udah ya. Nah ini nanti akan ya kita campur sama ayamnya yang udah digoreng tadi. Ternyata kayak gitu. Nanti proses pencampurannya itu yang mungkin kita akan coba share ya teman-teman, karena mungkin itu proses akhirnya nanti di situ. Sambil kita tunggu lagi mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lah ya, sampai bener-bener dia itu crunchy gitu ya, sampai nggak kering-kering banget sih maksudnya, cuman kadar airnya udah mulai ini. Oke, kita tunggu hasil selanjutnya. Oke guys, ini sudah sekitar 5 menit berjalan ya dari proses yang tadi terakhir, dan udah teksturnya udah cukup. Ini tadi kita coba rasain, udah gurihnya dapet, udah keringnya juga udah kayak ya serundeng lah. Jadi kayak gini guys. Lagi bisa lebih lama. Kalau mau kering lagi bisa ya. Ini tuh kayak kita bikin daging nggak sih, daging serundeng gitu ya. Kalau ada daging udah digoreng, kita bisa langsung olah di sini kan. Nah sekarang kita mau coba prosesnya. Biasanya kan kalau orang-orang tuh ayamnya yang dimasukkan sini, bener nggak sih? Nah ayamnya dimasukkan sini. Nah kita menggunakan yang namanya Tupperware. Ini kita pakai Tupperware ini ya. Tupperware nanti kita ya, gimana caranya nanti aku akan coba praktekin guys, caranya gimana. Yuk kita tunggu proses selanjutnya. Oke guys, ini prosesnya kita masukkan ke dalam Tupperware, atau apa sih namanya ini? Tupperware kan merek ya guys. Pakai ini juga nggak apa-apa. Langsung dimasukkan wajan sih sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman ini beda nih cara kita nih, mau cara-cara biasa kalau kita pakai buat nganu kentang, yang ngeracik kentang balado. Oke, yuk kita lihat proses. Aku akan menggocok-gocoknya sampai dia merata sempurna. Oke guys, ini sudah kita masukkan di sini ayamnya. Sekarang kita tinggal kocok-kocok kayak gini. Bener gak sih? Ini takut keluar. Ya kita nggak jadi makan guys. Jadi kalau misalnya kita bikin kentang tuh kayak gini, aku juga biasa kalau itu lagi kita masak kentang ataupun apa ya, kayak ngeracik keripik juga, kita kocok-kocok aja. Dan sayang udah, jadi kita lihat dan hasilnya. Lihat settingan berikut ini. Oke guys, penasaran nih guys, kita lihat guys. Ini dia adalah proses yang sudah kita lakukan selama aduh, lagi masak sambal nih guys, jadi agak susah mau ngomong ya. Jadi viewnya kurang lebih kayak gini yang sudah kita masukkan tadi. So kita viewnya sedikit agak kita jauhkan ya. Nah viewnya kurang lebih ayam serundengnya kayak gini. Jadi ini sudah aku rasain dan rasanya gurih banget, ayamnya juga gurih banget. Terus serundengnya juga udah tercampur aduk dan menyatu dengan ayamnya, karena kita menggunakan sistem dikocok di toples Tupperware kotak ini ya guys, kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja ya guys. Ini prosesnya cukup ribet mungkin bagi yang belum pernah bikin, tapi kalau udah ngelihat hasilnya kayak gini udah pastinya lapar banget ya. Jadi kayak gini aja guys yang bisa kita bagi, kita sharing ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tidak luput apa yang saya dan istri tadi kasihkan. Maksudnya resep ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau coba masakan kayak gini ya. Semoga tadi nggak ada yang terlewat bumbu-bumbunya. See you next time, dan jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Mau Mencoba Channel, karena di Mau Mencoba Channel kita akan coba untuk berusaha dalam tiap minggunya mengupload sebuah konten bebas guys, jadi macam-macam.
Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya makan guys.